Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sih sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama, masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menegur Menko PMK Muhadjir Effendi agar tidak mengomentari soal signifikansi konversi bansos menjadi dukungan suara pada Pilpres 2024. Momen itu berlangsung pada sidang Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa Pilpres ya. Ini pada hari Jumat tanggal 5 April 2024. Muhadjir bersama 3 orang menteri lainnya hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk didengar keterangannya karena soal penyalahgunaan bansos oleh Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 ini menjadi dalil yang dimohonkan oleh pemohon 1 yakni paslon 01 Anies Muhaimin dan kemudian juga paslon 03 Ganjar Mahfud. Karena itu masalah pembagian bansos ini menjadi fokus pertanyaan dari para hakim Mahkamah Konstitusi. Dan ini mereka ini diundang bukan hanya Muhadjir, kan ada juga kemarin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Sosial Tri Risma Harini. Hakim MK yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menanyakan mengapa Presiden Jokowi selama masa kampanye banyak sekali melakukan kunjungan dan bagi-bagi bansos di Jawa Tengah. Saldi bahkan menunjukkan peta kunjungan dan wilayah mana saja yang dikunjungi oleh Jokowi. Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sih sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama, masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Yang kedua, ini kan sering
dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan pemokusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun? Nah itu, dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ada pengetatan di berbagai kementerian lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu. Nah ini dilakukan di awal tahun. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan? Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Yang keempat atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari, ini dari Pak Menko, ini ada 42,3 triliun. Jadi, lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar 11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya 7,5 triliun. Ini berhimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri yang disampaikan di data ini? Nah ini yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri, karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya. Nah, karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi. Nah, itu kira-kira yang perlu dikemukakan dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar, jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini. Terima kasih Pak Ketua. Semula Muhadjir menjelaskan tentang program bansos, sumber anggaran, dan kementerian serta lembaga apa saja yang terlibat dalam pembagiannya. Pada waktu itu masih normatif yang dijelaskan oleh Muhadjir. Namun pada bagian akhir, dia kemudian menyinggung soal mengapa Jokowi banyak mengunjungi Jawa Tengah dan bagi-bagi bansos. Mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau.
Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah dia berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Tentu saja bagi orang yang paham apa yang terjadi, ya penjelasan dari Muhadjir itu memang terkesan membela, dan saya kira itu juga mungkin yang disimpulkan oleh ketua hakim di Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Karena Jawa Tengah ini adalah battleground yang diperebutkan oleh para kontestan Pilpres, terutama antara paslon 02 Prabowo Gibran versus paslon 03 Ganjar Mahfud. Walaupun hanya pendek saja, teguran dari Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo tadi mempunyai banyak arti ya. Ini memang terkesan kemudian bagi siapapun yang menyimak dan menyaksikan keterangan dari Muhadjir, dia terkesan sangat membela Presiden Jokowi, dan bukan itu harusnya fungsinya dia diundang ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penjelasan soal kebijakan-kebijakan itu. Karena tadi itu dia kemudian ditegur oleh Hakim Suhartoyo. Ya, ini kan sebagai menterinya, saya kira Pak Muhadjir ini coba membela lah presidennya. Saya kira tapi sebenarnya ini nggak tepat ya, karena bagaimanapun juga ini kan publik itu bisa menyaksikan bagaimana perilaku tidak terpuji oleh Jokowi itu memanfaatkan bansos yang bersumber dari uang negara, uang rakyat untuk kepentingan memenangkan anaknya Gibran Rakabuming, khususnya di Jawa Tengah. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.